Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua kita akan mempelajari Flutter dengan dasar. Pertama kita hapus dulu aja baris kode dari 7 sampai ke paling bawah. Kita akan membuat baru, yaitu di sini void main adalah sebuah fungsi yang akan dijalankan pertama kali, yaitu menjalankan aplikasi yang namanya MyApp. Nah, sekarang kita buat fungsinya MyApp. MyApp. Kemudian kita pakai stateless widget. Nah, stateless widget kita namanya MyApp. Oke. Di sini dalam membangun tampilan atau UI dari Flutter itu kita membuat kumpulan tumpukan widget-widget. Sebagaimana kalau membuat Lego itu ditumpuk. Bisa ditumpuk di atasnya, bisa juga ditumpuk di bawahnya. Jika ditumpuk di bawahnya itu berarti kita menggunakan child. Di atasnya juga sama tapi hanya posisinya yang dipindah. Oke. Agar lebih mengerti bisa dilihat di Flutter Documentation. Buka web Flutter kemudian dokumentasi, nanti di sini ada widget katalog. Ada beberapa pengelompokan kategori widget. Dia secara accessibility-nya, animation motion, asset image, Cupertino basic dan sebagainya. Nah, di sini ada kelompok kategori basic, yaitu widget yang seharusnya kamu yang absoluti. Jadi secara absolut kita harus tahu sebelum membangun sebuah Flutter aplikasi. Oke, kita buka. Di sini basicnya widget itu ada up bar. Up bar itu nanti akan tampil seperti ini yang di atas ini. Tampilan up bar. Kolom berarti menumpuk dua widget secara ini. Kolom A1, kolom 1, ini kolom kedua. Kemudian container itu widget yang bisa diberikan posisi, painting dan sizing. Jadi seperti posisinya padding, margin, height, width dan sebagainya. Di sini ada Flutter logo, membuat logo dari Flutternya ketika nanti sudah di upload ataupun di download. Kemudian icon, menampilkan icon, image menampilkan image, row itu widget yang bisa mengumpulkan beberapa widget menjadi row 1, row kedua, row ketiga dan seterusnya. Row itu dia ke kanan. Kalau kolom dia ke bawah. Kemudian ada raise button, membuat button, ada placeholder, kemudian ada scaffold, kemudian ada text. Oke, yang pertama itu kita akan menggunakan scaffold karena scaffold adalah mengimplementasikan secara basic material design dari struktur layout dari aplikasi Flutter yang menggunakan material app. Nah, di sini kan kita mengimport material app. Apa itu material app? Material app kalau dibuka di sini ini ada material design, ada banyak sekali standar-standar desain yang sudah dibuat oleh material design dari banyak sekali. Ada icon, ada up bar, banner dan sebagainya. Oke, kita mulai dulu saja dari scaffold. Nah, ini scaffold. Langsung saja di sini. Pertama, karena kita material up, dasarnya kita buat sebuah widget namanya material up, yang di dalamnya material up itu punya banyak. Cara melihat widget itu propertinya seperti apa, diarahkan saja ke widgetnya.
Nah, di sini ada home, dia tipenya widget, ada roads, ada builder, ada navigation, ada macam-macam. Oke, jadi yang pertama adalah home. Home, ini kalau pengen muncul suggest, ketik klik kontrol dan spasi, nah, maka akan muncul. Dia home itu memang bagian dari material app. Home, home-nya karena dia tipenya adalah widget, kita buat scaffold. Nah, scaffold. Oke. Scaffold, kemudian scaffold itu punya banyak properti. Ada app bar, kita tadi langsung saja kita coba widget namanya app bar. Properti app bar, kita kasih widget app bar. Kemudian propertinya ada title. Titelnya widget text. Text home. Oke, kalau di save, kita lihat. Jadi di sini material app, kemudian home-nya adalah scaffold. Jadi secara keseluruhan home itu segini satu tampilan. Ada namanya app bar. Jadi scaffold kita tumpuk atasnya app bar. Kemudian dia punya properti title, kita kasih widget text. Kemudian home, kita isi tab, maka akan muncul tampilan home. Bisa ini kalau dilihat teks itu juga punya banyak properti. Di sini ada data, itu tipenya string yang sudah kita tuliskan home. Kemudian di sini ada style dan macam-macam, text align, dan semuanya bisa kita lihat di dokumentasi. Nah, caranya klik koma, kemudian style, kemudian widget text style. Misalnya kita kasih colornya adalah colors.red. Oke. Jadi dalam widget text itu ada properti style. Nah, bisa kita macam-macam kasih warna, kita kasih ukuran. Ini kayaknya nggak bagus, kita kasih white aja. White kalau diarahkan ini nanti muncul white berapa. White dia muncul terang banget, ada white 12, white 24, white 30. Kalau ingin coba nanti tinggal ketikkan sesuai dengan ini, white 30. Kemudian ada juga font size, misalnya dia di sini harus mengembalikan tipenya double. Berarti kita kasih misalnya 24.0. Save. Maka sudah muncul home berwarna putih 30. Kemudian font size-nya 24. Oke. Jadi sudah ada widget app bar dan widget text yang kita implementasikan. Selanjutnya yang dasar, selain app bar ini scaffold itu punya namanya body. Nah, body itu yang akan tampil di dalam putih-putih ini. Sekarang kita akan contoh membuat menampilkan gambar. Gambar itu adalah image. Nah, image, widget image, dia ada banyak, ada aset, ada network. Kalau network itu mengambil dari internet. Contohnya di sini cari gambar gedung. Kemudian kita pilih
salah satu gambarnya ini, megah, gedung apa ini? Gedung terpadu Setda. Ini kalau kita buka open image in new tab, maka kita dapat URL-nya, kita kopikan, kemudian di sini kita pastekan, ting. Nah, save, maka sudah tampil image dari internet. Bisa diapakan saja, kita tinggal lihat di sini. Image itu punya properti misalnya width, kita atur lebarnya, kita atur tingginya, kita atur alignmentnya, kemudian fit, posisi gambarnya seperti apa. Oke, contohnya kita kasih width-nya, berarti di sini koma width kasih 200 karena dia double ya. Oke, save. Maka ukurannya seperti ini. Nah, ada banyak manipulasi gambar, bisa dilihat di dokumentasi. Selanjutnya, widget yang perlu diketahui itu adalah, mana tadi kita lihat secara basic, ada text sudah, scaffold sudah, ada raw, ada image, upper. Kita coba kasih container. Nah, kita lihat dokumentasinya. Di sini container itu bisa dikasih apa ini, margin, padding, dan segala macamnya. Ada stylenya. Ini propertinya, ada alignment, posisi, kemudian child, bisa kasih warna, decoration, foreground, dan sebagainya. Oke, jadi ceritanya image ini kita masukkan ke dalam sebuah kontainer agar bisa diatur posisi paddingnya, karena kalau image ini dia contohnya di sini berarti lebih gampangnya ini klik kanan, kemudian refactor, wrap dengan kontainer. Nah, maksudnya kita bungkus dengan kontainer, berarti kontainer di dalamnya. Oke, kalau seperti ini masih belum terlihat ya. Masih sama aja. Kita coba misalnya kontainer itu punya color warnanya colors.cyan. Masih belum terlihat. Kalau kita kasih padding, jadi padding itu add ke inset. Nah, di sini ada, kita mau kasih berapa all, berarti padding semuanya kanan kiri atas bawah, atau satu-satu kita mau definisikan, atau only hanya atas saja atau bawah saja. Misalnya all di sini dikasih 20. Nah, terlihat bahwa gambar yang ada di dalam kontainer akan diberikan jarak padding sebesar 20 pixel, atas, kanan, kiri, bawah. Bisa juga ini diganti dengan only. Nah, only mana? Misalnya only left saja atau
only top, bottom, misalnya only top, kita kasih padding hanya di sebelah atas saja sebesar 20 pixel, maka tampilannya seperti ini. Nah, padding kontainer itu juga bisa dikasih margin. Margin sama, kita pakai add ke insert, misalnya kita coba yang simetrik. Simetrik itu bisa yang vertikal atau horizontal. Saya kasih yang vertikal biar kelihatan. Vertikal sebesar 20 pixel juga. Nah, margin adalah jarak antara widget ini terhadap widget lainnya. Sedangkan padding adalah jarak antara widget dengan anaknya, child-nya. Nah, jadi child image itu ada di dalam kontainer, maka dikasih jarak padding dan margin. Oke, ini selanjutnya kita akan implementasi juga widget row atau kolom dulu, kolom ya, macam-macam. Nah, ini ada kolom. Widget kolom adalah salah satu widget yang kita bisa menaruh secara sejajar. Kalau yang lainnya itu kan kita harus menaruh widget itu di dalam child. Jadi widget image itu di bawah kontainer, berarti tandanya adalah child. Selanjutnya di sini misalnya di body ini kontainer, saya klik kanan, kita wrap refactor dengan kolom. Nah, maksudnya apa? Widget kolom itu bisa ini kontainer, kita copy paste saja. Kontainer ini kita copy, kemudian paste. Apa salah kok ada ini boleh cara mengopinya itu. Nah, di dalamnya ini kontainer, dengan kontainer copy, enter 2 3. Jadi kalau kita lihat kolom itu menampilkan widget secara kolom 1, kolom 2, kolom 3 ke bawah. Kemudian ada juga namanya widget row. Row itu menampilkan 1, 2, 3, row 1, row 2, row 3 dan seterusnya ke arah kanan. Sekarang ini contohnya misalnya yang di baris maksudnya di kolom ke 1 kita akan tambahkan sebuah kolom. Jadi kolom pertama ini kan ini kontainer pertama. Kolom kedua kontainer kedua, misalnya dibedakan aja warnanya. Yang ini green, accent, save. Nah, ini beda kolom 1, kolom 2, kolom ketiga. Kolom ke 1 kita akan buat kumpulan gambar tapi yang ke kanan. Itu berarti menggunakan row. Berarti kolom ke 1 ini kontainer pertama kita wrap aja, kita refactor jadi row. Nah, row itu punya children berapa? Kalau dia punya 1 ya hasilnya 1 saja. Tapi kalau dia ada 2, save, maka akan muncul 2. Kenapa ada gini? Karena gambarnya width-nya kita terlalu lebar. Jadi misalnya kasih aja 100, kemudian 100. Nah, seperti ini. Jadi dalam kolom itu bisa kita kasih row
bisa kasih kolom lagi, bisa kasih row lagi, dan sampai dalam sebanyak desain yang kita inginkan. Ini antar kontainer ke satu dan kontainer kedua tidak terlihat jaraknya, bisa dikasih dengan langkah pertama kita punya widget namanya size box. Kalau tidak salah kita kasih width, propertinya widthnya misalnya 10 pixel. Oh, ini kita kasih koma. Ingat antar ini kita kasih koma. Mana belum kelihatan atau tidak ada efeknya. Size box atau weight atau height. Oke, ini dihapus saja. Sebentar. Di dalam row ini bisa dikasih ada namanya, dalam row dan kolom itu ada namanya main axis alignment. Jadi ini properti namanya main axis alignment dan juga cross axis alignment. Kalau row ini kan berarti ini ke kanan. Ketika kita sebutkan main axis alignment, kemudian kita main axis alignment, ada pilihan banyak. Misalnya center, maka posisi widget-widget yang ada di dalam row ini dia akan diletakkan di tengah. Kalau start, dia akan ditaruh di kiri. Kalau end ditaruh di sebelah kanan. Nah, ini di sebelah kanan, di tengah. Jadi ada banyak. Misalnya di sini mau lihat ada center berarti di tengah, di end di belakang, start di depan. Ini kalau kita mengomongkan widget row. Ada juga misalnya space around, between, evenly. Nah, ini seperti ini, space between. Kemudian kalau kolom itu juga punya yang namanya main axis alignment. Berarti kalau secara main dia ke sini, ke arah bawah. Misalnya main axis alignment dikasih N. N berarti dia di bawah. Kenapa? Karena kalau start dia di atas. Kan main aksisnya dari atas ke bawah. Kalau row dari kiri ke kanan. Oke, jadi misalnya ini kita kasih start. Dia akan ditaruh di atas. Kemudian kita sudah mencoba widget kolom, row. Teman-teman perhatikan saja konsepnya dan bisa dilihat, dimatangkan di ini. Apa namanya? Dokumentasi, ada banyak sekali. Menampilkan icon. Misalnya di sini icon. Nah, di sini ada contohnya adalah icon, widget icon, kemudian ada icon apa yang mau kita bisa kita tentukan warnanya, kemudian ukurannya, kemudian ada semantic labelnya. Banyak sekali di sini. Oke, sekarang kita contoh jalankan yang tadi. Yang sebelah kiri ini kita ganti dengan icon. Yang kolom pertama, baris pertama, kontainer ini image kita ganti, ini kan image, berarti tutupnya sini. Kita ganti dengan widget icon. Nah, di dalamnya kita tampilkan icon dot, banyak yang kita mau pilih apa aja. Cara melihatnya karena kita menggunakan material desain, di sini ada resource, kemudian ada icon,
Nah, di sini ada banyak sekali, misalnya kalender today, icons dot calendar today. Nah, di sini akan muncul ya ikonnya, yang muncul nanti seperti itu. Kemudian kita kasih warna, misalnya colors dot blue. Kemudian blue-nya yang blue 700. Jadi kita kasih 700. Kemudian ada size-nya, icon ini punya properti namanya size, tipenya double. Size tipenya double, misalnya 24, 0, save. Maka akan muncul icon calendar today. Seharusnya seperti itu. Nah, karena kita ada kasih backgroundnya ini kita hapus, kemudian padding marginnya kita hapus, kemudian row-nya ini main axis-nya kita kasih start aja, save. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang gambar image-nya ini, kontainer kedua kita modifikasi. Widget image kita ganti dengan widget text. Widget text itu adalah yang pertama yang mau kita tampilkan adalah kalender kegiatan sekolah. Kemudian kita kasih di sini properti text itu bisa dikasih style, text style. Yang pertama font size-nya itu 24. Kemudian dikasih warna, color itu colors dot blue 700 ya. Tadi kita blue 700 disamakan dengan warna iconnya, background colornya kita ganti, kita hilangkan kontainernya dalam kontainer. Paddingnya kita kasih marginnya, kita kasih margin di sebelah kiri, jadi only left misalnya ada 20 pixel. Kemudian padding atasnya kita hilangkan, kita save, maka akan muncul tampilan seperti ini, kalender akademik sekolah. Nah, agar lebih bagus di bagian row-nya ini kita kasih di bagian kontainer yang pertama ini margin, jarak untuk sebelah kiri, in only left-nya 30. Oke. Oh, left. Oh, add insert ini salah. Add insert kurang S. Oke, udah. Sampai di sini kita sudah mencoba banyak sekali widget text, upbar, kemudian kolom, row, kemudian ada widget image, ada icon, ada container, kemudian apalagi yang perlu,
secara basic kita pelajari. Rise button. Nah, membuat sebuah material desain untuk membuat rise button. Rise button adalah terdiri dari rectangular pieces of material that hover over interface. Oke, jadi buttonnya itu ada semacam timbul. Cara pembuatannya, ini rise button. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat ya. Ada 3, 1, 2, 3. Kalau yang pertama itu rise button stylenya biasa, kemudian yang kedua di dalamnya ada teks, kemudian font size-nya 20. Yang ketiga rise button dengan dikasih gradient. Oke. Sekarang kita coba untuk yang bagian ke gambar ke bawah sendiri atau kolom ketiga. Ini jadi kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini kita ganti dengan rise button. Rise button, dia punya properti tadi child. Kita kasih di dalam rise button itu teks, widget teks. Kita kasih teks, kita kasih daftar. Sekarang kemudian rise button itu juga punya text colornya, kemudian ada colornya. Misalnya rise button kita kasih colornya warna biru, colors.blue juga, blue 700 kita samakan. Kemudian text colornya warna putih. Oke, kita jalankan. Nah, daftar sekarang. Kenapa dia belum muncul? Di sini juga ada peringatan, ada kuning. Kita arahkan ke bawah bahwa parameter on press is required. Apa itu? Jadi dalam widget rise button itu membutuhkan namanya parameter on press. Jadi namanya button kan butuh diklik ya. Nah, ini dia on press adalah wajib. Jadi kita kasih on press di sini. Nah, karena kita belum ada apa-apa yang mau dilakukan, kita buat sebuah fungsi kosong sementara. Oke, save. Nah, dia akan muncul baru. Ya sudah bisa nih, diklik-klik nih. Nah, klik-klik kelihatan kan? Ini masih parameter on press is required. Kok long press? Astagfirullah. Maafkan saya. On press. Nah, oke. Kalau ini udah klik-klik sudah kelihatan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kedua. Kalian saya harap sudah mulai mengerti cara membaca dan mencoba-coba dokumentasi dari widget. Jadi widget ada banyak. Di sini tadi masih basic. Ada input untuk membuat form, ada scrolling, ada layout, ada teks, ada styling dan macam-macam. Biasanya nanti akan ada animasi maksudnya. Contohnya seperti ini. Layout itu misalnya expanded. Nah, kalau kalian agak bingung maksudnya dari tulisan bahasa Inggris ini, bisa dilihat di videonya. Nah, dia akan mencontohkan expanded itu seperti apa. Nah, dia akan dianimasikan. Insya Allah lebih paham lah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.